selamat datang kembali di channel YouTube saya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa informasi terkait dengan seleksi kompetensi bidang untuk teman-teman yang sementara berjuang mengikuti seleksi CPNS tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa informasi kepada teman-teman terkait materi-materi apa saja yang bakalan masuk dan kriteria materi apa saja yang akan muncul berpotensi menjadi soal di seleksi kompetensi bidang. Kemudian juga terkait dengan integrasi nilai dan persentase berapa nilai dari seleksi kompetensi bidang, kemudian berapa persentase dari seleksi kompetensi dasar yang sudah teman-teman lewati sebelumnya. Informasi yang saya sampaikan ini berdasarkan peraturan Menpan RB tahun 2021 nomor 27 terkait dengan pengadaan pegawai negeri sipil. Informasi pertama yaitu terkait dengan materi SKB. Nah, pada paragraf 8 pasal 42 dijelaskan pada ayat pertama bahwa materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Jadi prosesnya BKN itu mendapatkan soal dari instansi pembina. Yang paling penting di sini teman-teman ketahui adalah di mana instansi pembina dari jabatan yang teman-teman lamar. Kemudian pada ayat kedua disebutkan bahwa materi SKB untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Nah, sebagai contoh misalnya ada formasi jabatan verifikator keuangan. Nah, untuk verifikator keuangan ini instansi pembinanya adalah Kemenkeu. Jadi otomatis soal SKB-nya adalah bersumber dari Kemenkeu. Sebagai contoh lain juga, misalnya ada Pranata Komputer. Nah, untuk soal SKB Pranata Komputer ini dibuat oleh instansi pembinanya yakni Badan Pusat Statistik. Nah, untuk kasus di bidang obat dan makanan ada formasi jabatan penyuluh obat dan makanan atau analis obat dan makanan. Biasanya instansinya ini adalah di Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan ataupun di Puskesmas. Nah, karena instansi pembina dari pengawas obat dan makanan itu adalah Badan POM, maka kisi-kisi yang akan digunakan atau kisi-kisinya bersumber dari Badan POM yang tentunya merupakan kisi-kisi SKB Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan karena dia masih satu rumpun. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui dan ini juga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar saya sebelum-sebelumnya yang menanyakan terkait jabatan penyuluh obat dan makanan ataupun analis obat dan makanan. Kemudian, untuk teman-teman yang mungkin masih belum mendapatkan gambaran terkait kisi-kisi SKB tentunya, teman-teman bisa melihat langsung di pasal 43-nya bahwa materi SKB dapat berupa psikotes, kemudian juga tes potensi akademik, ada juga yang namanya tes kemampuan bahasa asing. Nah, makanya ada beberapa instansi yang mempersyaratkan sertifikat kemampuan bahasa asing seperti TOEFL ataupun sertifikat IELTS. Nah, ini karena memang itu bisa menjadi pertimbangan SKB ini. Nah, selanjutnya juga ada tes kesehatan jiwa, ada juga tes kesegaran jasmani, ada tes praktek kerja. Biasanya untuk yang bersifat teknis seperti IT, otomatis biasa tesnya adalah tes menggunakan atau mengoperasikan komputer. Selain itu juga ada namanya uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi. Uji seperti ini biasanya kita jumpai pada formasi jabatan guru misalnya. Selain itu juga ada wawancara dan yang terakhir adalah tes sesuai persyaratan jabatan. Jadi dikembalikan ke jabatan masing-masing. Nah, untuk pelaksanaan SKB itu sendiri teman-teman, ada beberapa informasi bahwa SKB ini akan dilaksanakan tentunya sama persis dengan sistem SKD. Jadi menggunakan sistem CAT komputer ya. Dan untuk jumlah soalnya biasanya itu sebanyak 100 soal kalau tidak ada perubahan. Kemudian selain melaksanakan SKB dengan sistem CAT, biasanya ada instansi yang menyelenggarakan lebih dari satu seleksi kompetensi bidang. Misalnya ada tes wawancara,
atau juga ada tes praktek kerja. Nah, untuk pembagian sistem penilaian SKB seperti ini adalah 50% tentunya diambil dari hasil seleksi kompetensi bidang yang menggunakan sistem CAT komputer tadi. Kemudian ketika ada tes wawancara, maka maksimal dari nilai wawancara itu adalah 30%, dan ketika ada bentuk tes lain seperti misalnya kalau di guru itu biasa ada tes mengajar, atau misalnya kalau di Pranata komputer biasa ada pengoperasian komputer. Nah, itu maksimal bobot nilai yang bisa diambil untuk menyumbang nilai SKB adalah sebanyak 20%. Yang penting totalnya nanti akan menjadi 100% untuk nilai SKB. Nah, untuk instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi bidang tambahan paling banyak satu jenis bentuk tes. Nah, misalnya teman-teman bisa lihat di tes mengajar tadi atau menggunakan atau mengoperasikan komputer. Tapi jenis atau bentuk tes yang dimaksud di sini adalah tes yang bersifat teknis di luar wawancara. Jadi kalau ada tes wawancara dan ada tes lain berarti boleh, karena wawancara ini tidak terhitung di tes tambahan untuk SKB tersebut. Nah, untuk durasi lama mengerjakan seleksi kompetensi bidang itu yang menggunakan sistem CAT, biasanya untuk durasinya itu adalah sebanyak 90 menit atau 1 jam 30 menit. Tetapi untuk pelamar yang menyandang disabilitas sensorik netra, mereka melaksanakan SKB dalam durasi waktu sebanyak 120 menit. Tentunya lebih lama karena memang mereka berkebutuhan khusus dan memerlukan treatment yang berbeda dengan peserta yang mendaftar di jalur umum. Kemudian pada paragraf 20 terkait dengan pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan SKB disebutkan bahwa untuk pembagian integrasinya itu sebanyak 40% dari nilai SKD dan 60% dari nilai SKB. Kemudian akan ditotalkan dan itulah nanti nilai integrasi yang akan menentukan kelulusan dari para peserta. Nah, ketika ada kasus misalnya nilai akhir integrasinya tadi sama antara dua orang pelamar, maka pertimbangan yang akan dilakukan adalah melihat yang mana nilai SKD-nya yang lebih tinggi. Nah, ketika nilai SKD-nya ternyata sama juga, maka akan dilihat mana yang lebih tinggi nilai SKD untuk tes karakteristik pribadi, kemudian tes intelijensia umum atau TIU, dan yang terakhir adalah TWK. Nah, ketika ternyata untuk nilainya sama juga, maka pertimbangan selanjutnya adalah IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif dari kedua peserta tersebut. Nah, untuk yang mendaftar menggunakan ijazah SMA, maka nilai yang dilihat adalah berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah SMA-nya. Pertimbangan terakhir, ketika ternyata masih sama juga, maka yang dilihat menjadi pertimbangan di sini adalah usia yang paling tinggi dari pelamar. Maka ketika ada dua orang dengan usia ada yang 25 atau ada yang 26, maka yang akan diloloskan adalah yang 26 ini. Karena pada poin D-nya disebutkan bahwa jika nilai sebagaimana dimaksud sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi. Nah, itulah pertimbangan untuk mendapatkan siapa yang akan dinyatakan lulus di seleksi CPNS tahun 2021. Nah, kemudian misalnya ada beberapa formasi yang ternyata tidak terpenuhi kuotanya. Maka ada beberapa poin yang di sini disebutkan bahwa pada ayat 5 poin A, bagi jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang sama, serta tentunya harus memenuhi untuk nilai passing grade SKD. Nah, untuk jalur disabilitas, jika ada jabatan yang belum terpenuhi, maka dapat diisi dari pelamar kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi kebutuhan yang sama, serta tentunya tadi pertimbangan SKD-nya harus memenuhi passing grade. Jadi ketika ada formasi jabatan yang kosong dapat saling mengisi antara umum ke disabilitas atau sebaliknya dari disabilitas
ke umum, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi, dan tentunya yang paling penting adalah yang lolos dulu untuk seleksi kompetensi dasar dan memenuhi passing grade. Nah, itulah informasi yang seharusnya teman-teman ketahui sembari menunggu pengumuman untuk seleksi kompetensi bidang. Dan dengan informasi tadi tentunya dapat membantu teman-teman ketika nanti ada kasus misalnya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan tadi, teman-teman bisa melakukan sanggah atau melakukan komplain terhadap BKN atau BKD setempat. Dan untuk teman-teman yang masih ingin menggali, silakan saja langsung membaca peraturan Menpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga pertanyaan-pertanyaan teman-teman sudah bisa terjawab dengan video ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang selalu setia menonton video ini dan selalu setia menunggu video-video dari saya. Selamat menunggu pengumuman SKD dan jadwal SKB tentunya. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.